Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang. HAM bersifat mutlak tanpa pembatasan. Tanpa HAM, manusia tidak dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam ciri-ciri HAM. Ciri-ciri HAM yang pertama yaitu hakiki. Hakiki adalah hak setiap manusia yang sudah ada sejak lahir. Ciri-ciri HAM yang kedua yaitu tidak dapat dicabut. Lalu selanjutnya universal. Universal yaitu hak yang berlaku untuk setiap orang tanpa terkecuali. Yang terakhir adalah tidak dapat dibagi. Macam-macam HAM. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi atau personal right. Contohnya, hak untuk berpergian, hak untuk hidup, hak untuk memilih berorganisasi, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua adalah hak asasi politik atau political right. Contoh yang pertama adalah hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, lalu hak memilih dan dipilih dalam pemilihan, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga yaitu hak asasi hukum atau legal equality right. Contohnya, hak untuk menjadi PNS, dan hak untuk mendapat pelayanan dan perlindungan hukum, dan lain-lain. Yang keempat adalah hak asasi ekonomi atau property right. Contohnya, hak untuk melakukan transaksi jual beli, hak untuk menikmati SDA, dan lain-lain. Yang kelima adalah hak asasi peradilan atau procedural right. Contohnya, hak memperoleh kepastian hukum dan hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Yang keenam, hak asasi sosial budaya atau social cultural right. Contohnya, hak untuk berkreasi dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Faktor yang menyebabkan pelanggaran HAM terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Contoh dari faktor internal yang pertama adalah sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM, dan yang terakhir adalah sikap tidak toleran. Contoh dari faktor eksternal yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi, dan yang terakhir adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Contoh pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama adalah kerusuhan Tanjung Priuk pada tanggal 12 September 1984 yang menyebabkan 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 luka ringan. Dan hakim memutuskan 14 terdakwa dan seluruhnya dinyatakan bebas. Yang kedua adalah penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa dinyatakan tewas, dan Mahkamah Militer memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara, 4 terdakwa dengan hukuman 2-5 bulan penjara, dan 9 terdakwa dengan hukuman 3-6 tahun. Yang ketiga adalah tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini, 6 orang mahasiswa dinyatakan tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang menyebabkan seorang mahasiswa tewas. Pelanggaran HAM di dunia. Yang pertama adalah kejahatan genosida yang dilakukan dengan maksud memusnahkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, atau ras. Yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Perbuatan ini ditujukan langsung untuk menyerang penduduk sipil. Dan yang ketiga adalah pembajakan dan perampokan. Dan yang terakhir adalah kejahatan perang. Pada umumnya, kejahatan ini dilakukan secara pribadi dalam perang dan menyebabkan banyak korban yang terlibat dalam perang tersebut. Lembaga penegakan HAM internasional. Yang pertama adalah Majelis Umum PBB, yang kedua Dewan Ekonomi dan Nasional, yang ketiga Dewan HAM, yang keempat Subkomisi Pengenalan dan Perlindungan HAM, yang kelima Komisi Hak-Hak Asasi Manusia, keenam Komisi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang ketujuh Komisi Diskriminasi Rasial, yang kedelapan Komisi Hak-Hak Anak, dan yang kesembilan adalah Lembaga Perlindungan HAM yang dibentuk oleh PBB. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.